Guys, bayangin, kamu tiba-tiba diam, berharap dia mulai kangen dan sadar kalau dia butuh kamu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia kelihatan santai, seolah nggak terganggu sama sekali. Kenapa bisa gitu? Apa yang sebenarnya ada di pikirannya? Dan yang lebih penting, gimana caranya bikin dia benar-benar ngerasain kehilangan kamu, sampai-sampai dia nggak bisa mengabaikannya. Tenang, kita bakal bahas ini bareng-bareng. Ini bukan cuma soal mendadak menghilang, tapi soal gimana caranya bikin keheningan itu bekerja buat kamu, bukan malah jadi bumerang. 1. Kenapa diam saja nggak selalu bekerja? Banyak orang berpikir kalau mereka berhenti ngechat atau tiba-tiba ghosting, orang yang mereka suka bakal langsung kangen dan nyadar betapa berharganya mereka. Tapi realitanya, nggak sesederhana itu. Diam itu bisa jadi pedang bermata dua. Kalau kamu pakai dengan cara yang salah, bisa-bisa malah bikin dia makin menjauh. Kenapa? Karena sebagian besar orang ngelakuin ini dengan niat yang salah. Mereka berharap kalau aku berhenti ngomong, dia pasti bakal sadar dan balik nyari aku. Tapi, kalau diamnya datang dari tempat yang salah, misalnya karena kamu masih nungguin dia dalam diam, masih ngecek HP setiap detik, masih kepikiran tiap saat, dia bakal ngerasain itu. Dia tahu, deep down kamu masih nungguin dia. Dan kalau dia tahu kamu masih ada di sana secara emosional, dia nggak bakal merasa kehilangan. Diam yang benar-benar punya dampak itu harus datang dari ketenangan dan kepercayaan diri. Bukan karena pengen bikin dia kangen, tapi karena kamu lagi fokus ke diri sendiri. Kalau niatnya cuma buat bikin dia bereaksi, dia bakal ngerasain ada manipulasi di situ. Dan itu malah bikin dia ilfeel. Diam yang paling kuat adalah diam yang beneran tulus, yang datang dari orang yang tahu bahwa dia berharga, terlepas dari siapa yang ada atau nggak ada di hidupnya. 2. Kesalahan yang sering dilakuin. Nggak sabar. Salah satu alasan kenapa banyak orang gagal dalam strategi diam ini adalah mereka nggak sabar. Mereka berharap hasilnya instan. Hari pertama, mungkin mereka masih bisa tahan. Hari kedua, mulai gelisah. Hari ketiga, mereka mulai ngecek status media sosial si dia. Seminggu berlalu dan mereka nggak tahan lagi, akhirnya ngechat duluan atau cari-cari alasan buat muncul di hidupnya lagi. Padahal, emosi manusia itu butuh waktu buat berubah, apalagi kalau dia udah terbiasa dengan keberadaanmu. Di awal, mungkin dia malah merasa lega karena punya ruang lebih banyak buat dirinya sendiri. Tapi, seiring waktu, ketika kamu beneran hilang dari rutinitasnya, itu mulai terasa beda. Awalnya, dia mungkin santai. Tapi semakin lama, pikirannya mulai bertanya-tanya, kenapa dia nggak nyari aku lagi? Apa dia udah beneran move on? Apa dia nemu seseorang yang lebih baik? Dan di titik inilah efek dari diam itu mulai bekerja. Tapi kalau kamu udah buru-buru nyerah sebelum sampai ke fase ini, ya semuanya sia-sia. 3. Cara dia memproses keheningan. Dan kenapa butuh waktu? Cara cewek dan cowok memproses keheningan itu beda banget. Cowok seringkali mikir, begitu gue berhenti kontak, dia langsung bakal sadar dan kangen. Tapi kenyataannya, cewek nggak langsung ngerasain itu. Di awal, mungkin dia bahkan nggak ngeh. Dia berpikir, dia pasti bakal ngehubungin lagi nanti. Karena dia udah kebiasa sama pola itu. Tapi ketika hari berganti minggu dan kamu masih tetap nggak ada, perlahan-lahan perasaan mulai berubah. Dia mulai bertanya-tanya, mulai merasa ada yang hilang, dan yang lebih penting, mulai meragukan keyakinannya sendiri tentang kamu. Dan yang perlu kamu tahu, kebanyakan cewek jago menyembunyikan perasaannya. Jadi, meskipun dari luar dia kelihatan biasa aja, belum tentu di dalamnya dia nggak lagi memikirkanmu. 4. Fokus ke diri sendiri adalah kunci utama. Diam tanpa pertumbuhan diri itu nggak ada gunanya. Kalau kamu cuman diam dan nggak ngapa-ngapain, dia nggak bakal punya alasan buat kangen atau penasaran sama kamu. Jadi, pertanyaannya,
Apa yang udah kamu lakuin selama diam ini? Kamu cuma nungguin dia, atau kamu beneran fokus memperbaiki diri? Kamu mulai nge-gym, mulai ngerjain hobi lama yang sempat kamu tinggalkan, mulai lebih perhatian sama diri sendiri? Karena gini, orang selalu lebih tertarik sama seseorang yang punya tujuan dan berkembang. Kalau dalam diam kamu justru jadi lebih keren, lebih percaya diri, lebih bahagia, itu bakal terasa, entah dari media sosial, dari omongan teman-temannya, atau bahkan dari cara kamu membawa diri kalau suatu hari ketemu lagi. Itu yang bikin dia berpikir, wah, ternyata dia bisa baik-baik aja tanpa aku. Apa aku yang kehilangan dia? 5. Apa yang bikin dia beneran merasa kehilangan? Keheningan itu bukan tentang menghilang. Keheningan itu tentang membangun sesuatu yang bikin orang lain sadar kalau mereka merindukanmu. Kalau kamu cuma menghilang tapi nggak ada yang berubah dalam dirimu, dia mungkin nggak akan peduli. Tapi kalau kamu diam, dan dalam diam itu kamu bertumbuh jadi versi yang lebih baik dari dirimu, itu bakal terasa. Kepercayaan diri yang meningkat, kehidupan sosial yang lebih aktif, kebahagiaan yang enggak tergantung sama orang lain. Semua itu memancarkan energi yang enggak bisa diabaikan. Dan percaya atau enggak, cewek atau siapapun bisa merasakan perubahan itu. Ketika kamu enggak lagi butuh perhatiannya, justru di situ dia mulai sadar bahwa kamu pernah punya pengaruh besar dalam hidupnya. 6. Gimana kalau dia akhirnya ngehubungin lagi? Saat akhirnya dia ngehubungin kamu, ini titik penting. Jangan buru-buru meloncat ke girangan dan langsung bales dengan penuh semangat. Ambil waktu. Jangan bereaksi berlebihan. Kenapa? Karena cara kamu merespons bakal menentukan gimana dia memandangmu sekarang. Kalau dia sekadar ngecek keadaan atau iseng doang, jangan langsung terburu-buru ngebuka semua perasaanmu. Cukup tanggapi dengan santai. Tunjukkan kalau kamu tetap baik-baik aja tanpa dia. Kalau dia beneran pengen balik, dia bakal berusaha lebih keras. Tapi kalau cuma sekadar ngetes, dan kamu langsung jatuh ke perangkapnya lagi, efek dari diammu akan langsung hilang. Guys, diam itu bukan tentang memanipulasi. Bukan soal bikin orang lain kangen dengan cara sengaja menghilang, tapi lebih ke soal membiarkan seseorang menyadari sendiri nilaimu. Karena kamu fokus memperbaiki diri dan bukan sekadar menunggu. Jadi kalau kamu sekarang lagi dalam fase diam, pastikan kamu nggak sekadar diam, tapi juga berkembang. Karena pada akhirnya, yang bikin seseorang kembali bukan sekadar kehilangan, tapi karena mereka sadar ada sesuatu yang berharga, yang nggak bisa mereka temukan di tempat lain. Dan kalau mereka nggak sadar, itu artinya kamu pantas buat sesuatu yang lebih baik. Itu dia pembahasan kita hari ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa share ke teman-teman yang butuh dengar ini. Dan kalau kamu punya pengalaman atau pendapat soal ini, komen aja. Sampai ketemu di episode berikutnya.